Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, semoga kita sehat selalu. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang relasi dan fungsi. Pada kesempatan ini juga kami akan menyampaikan pembahasan soal yang ada di buku paket kalian. Baiklah, untuk soal-soal yang akan Bapak bahas pada kesempatan kali ini adalah soal evaluasi mandiri 1. Yang pertama, di situ diketahui himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 1, 2, 4, 6, 9. Kemudian diketahui juga di situ ada himpunan yang kedua yaitu himpunan B yang anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Yang ditanyakan di sini, jika dari himpunan A ke himpunan B dihubungkan dengan relasi kuadrat dari. Jadi diperhatikan anak-anak ya. Jadi dua himpunan itu nanti akan direlasikan dengan relasi kuadrat dari ya. Relasi kuadrat dari. Jadi himpunan A direlasikan dengan himpunan B dengan relasi kuadrat dari. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Jadi kita tulis dalam diagram panah ya anak-anakku sekalian ya. Jadi untuk himpunan A ini anggotanya adalah ya, kita buat diagram panahnya ya. Anggotanya adalah 1, 2, 4, 6, 9 ya. Maaf ini gambarnya kurang besar ini ya. 9 ya. Kemudian jangan lupa dalam diagram panah ini harus ada noktah, harus ada titik yang di sini ya. Harus ada titiknya. Kemudian himpunan B anggotanya adalah bagus sekali gambarnya ini ya. Himpunan B anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4 ya. Jangan lupa noktahnya ya. Relasinya dari himpunan A ke himpunan B, di situ diketahui adalah kuadrat dari. Jadi kuadrat dari ya. Ini relasi dari himpunan A ke himpunan B. Yang diminta adalah tentukan anggota himpunan A yang mempunyai pasangan pada himpunan B ya. Tentukan anggota himpunan A yang mempunyai pasangan pada himpunan B. Nah, dengan bahasa kuadrat dari. 1 kuadrat dari berapa anak-anak ya? Kira-kira. Ya, berarti 1 kuadrat dari 1 ya. Apakah ada yang lain? 1 kuadrat dari 2 tidak mungkin ya. 1 kuadrat dari 3 tidak mungkin. Salah ya. 1 kuadrat dari 4 juga salah. Kemudian 2 kuadrat dari 2 kuadrat dari 2. Tidak. 2 kuadrat dari 3, 2 kuadrat dari 4 juga begitu. Kemudian 4 kuadrat dari. Nah, 4 kuadrat dari 2 ya. 6 kuadrat dari tidak ada ya. Yang terakhir 9 kuadrat dari 3 ya. Jadi ini adalah jawaban dari soal yang A ya. Jadi relasi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B dengan relasi kuadrat dari ya, dengan relasi kuadrat dari di sini pasangan yang mungkin adalah 1 dipasangkan dengan 1, 4 dengan 2, 9 dengan 3 karena 9 kuadrat dari 3, 4 kuadrat dari 2. Baiklah, ini untuk soal yang poin A. Kemudian bagaimana dengan soal yang B ya? Untuk soal yang B, jika himpunan B ke himpunan A dihubungkan dengan relasi lebih dari. Nah, jadi kita tulis dulu ya. Kita gambarkan di sini himpunan B-nya yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4 ya, maaf ya. Ini gambarnya agak sedikit kurang pas ini. Kemudian himpunan A ini agak harus besar ini. Karena nanti yang akan direlasikan adalah B direlasikan ke himpunan A ya.
dari himpunan B ke himpunan A. Bahasa relasinya adalah, nah ini himpunan A-nya dilengkapi dulu anggotanya ya. 1, 2, 4, 6, 9. Nah, jangan lupa noktahnya ya. Jangan lupa noktahnya. Kemudian relasinya adalah lebih kecil dari, maaf saya singkat ya, lebih kecil dari. Coba kita relasikan ya. 1 lebih kecil dari 1, tidak. 1 lebih kecil pastinya dari 2 ya. Jadi 1 dipasangkan dengan 2. 1 lebih kecil dari 4 ya. 1 lebih kecil dari 6. Kemudian 1 lebih kecil dari 9 ya. Kemudian 2 lebih kecil dari 2, tidak ya. 2 lebih kecil dari 1 juga tidak. 2 lebih kecil dari 4. 2 lebih kecil dari 6. 2 lebih kecil dari 9 ya. Kemudian 3 juga. 3 dengan 4, 3 dengan 6, 3 dengan 9. Yang terakhir 4 lebih kecil dari 6 saja dan 9. Jadi ini banyak sekali pasangan-pasangannya ini ya. Jadi semua anggota himpunan A itu bisa dipasangkan. Kalau yang tadi semua anggota himpunan A itu tidak semuanya berpasangan. Ada 2 yang nggak punya pasangan ini ya. Kemudian untuk soal selanjutnya, mudah-mudahan pembahasan soal yang pertama ini bisa dipahami ya anak-anak ya. Baiklah kita masuk ke soal yang kedua ya. Soal berikutnya, diketahui sebuah himpunan A 2, 3, 5, 7, 9, kemudian himpunan B adalah 1, 6, 12, 18, 30, 35. Buatlah 2 relasi yang mungkin dari dari A ke B ya. Jadi relasi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B ya. Kita buat diagram panahnya dulu ya, untuk mempermudah kita untuk membuat suatu relasi. Ini himpunan B-nya agak lebih banyak ya, 1, 6, 12, 18, 30, kemudian 35. Kemudian untuk himpunan A-nya anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, 9. Aduh, ini kurang besar juga ini. Kemudian ini himpunan B, anggotanya ini himpunan B. Kemudian buatlah 2 relasi yang mungkin dari himpunan A. 2 relasi yang mungkin dari himpunan A bisa saja kita buat kurang dari, bisa juga ya. Kurang dari ya. Kurang dari atau KD, saya singkat KD ya. 2 kurang dari 6, 2 kurang dari 12, 2 kurang dari 18, 2 kurang dari 30, 2 kurang dari 35, kan begitu ya. 3 kurang dari 6, ya seperti itu seterusnya ya. Kurang dari 12 juga gitu ya. Berarti kurang dari bisa ya. Relasi dari himpunan A ke himpunan B ya. Kemudian relasi yang mungkin lagi dari himpunan A ke himpunan B kira-kira apa anak-anak ya? Kita gambar yang lebih bagus ya. 2, 3, 5, 7, 8 ya himpunan A ya. Kemudian himpunan B-nya, waduh ini diagram ini kurang bagus nih gambar diagram panahnya ini. 12, kemudian 18, kemudian 30 anggota himpunan B-nya 35 terakhir ya. Ini anggota himpunan B. Kemudian relasi yang mungkin lagi dari himpunan A ke himpunan B. Jangan lupa noktahnya ya. Ada noktah ya, harus ada noktah. Syaratnya untuk pembuatan diagram panah ini di anggota atau elemen dari himpunan itu harus dikasih noktah ya. Relasi yang mungkin lagi dari himpunan A ke himpunan B, faktor dari ya. Saya katakan faktor dari ya.
faktor dari. Ini biasanya dikasih tanda ini, tanda petik ya. Kita mulai dari 2. 2 faktor dari berapa anak-anak ya? Kira-kira 2 faktor dari 6 ya. 2 faktor dari 12. 2 juga faktor dari 18. 2 juga faktor dari 30. 2 faktor dari 35. Tidak ya. 2 tidak merupakan faktor dari 35. Kemudian 3 faktor dari 6, 3 faktor dari 12, 3 faktor dari 18, 3 faktor dari 30, kemudian 3 faktor dari berapa? 35 apa ya? Tidak ya. 5 faktor dari 30 dan 35. Wah, ini gambarnya ini bagus sekali ini ya. Kemudian 7 faktor dari, silahkan dicari lagi yang bisa dihubungkan, direlasikan dari himpunan A ke himpunan B ya. 7 faktor dari 35 ya. 8 faktor dari berapa anak-anak ya? Tidak ada ya. Ternyata 8 tidak punya pasangan di sini ya. 30 nggak bisa, 8 nggak bisa, 35 nggak bisa, tidak bisa ya. Ini 18 ya. Kalau 18 tidak bisa difaktorkan. 8 bukan faktor dari 18 ya. Jadi ini kurang lebihnya relasi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B ya. 2 relasi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Dan masih ada lagi kemungkinan-kemungkinan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Karena syaratnya relasi itu hanya memasangkan dari suatu himpunan ke himpunan yang lain ya. Himpunan yang pertama ini, dalam hal ini misalnya kita misalkan himpunan A ke himpunan B ya. Saya kira untuk pembahasan soal nomor 3 sudah cukup ya anak-anak ya, bisa dipahami. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan tetap semangat untuk belajar. Untuk selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4. Di sini diketahui ada sebuah himpunan P ya, ada 2 himpunan yaitu P dengan anggota himpunan A1, 2, 4, 8, 10, kemudian Q adalah 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Jika dari P ke Q dihubungkan relasi 1 lebihnya dari, maka tentukan himpunan P yang mempunyai kawan di Q ya. Ya, kita buatkan seperti gambar yang tadi ya. Kita buatkan dulu diagram panahnya. Di sini ada sebuah himpunan yaitu himpunan P dengan anggotanya itu adalah 1. Kita tulis dulu anggotanya ya biar gambarnya lebih bagus ya. 8, 10 ya. Ini himpunan P ya. Jangan lupa dikasih noktah anak-anak ya. Jangan lupa dikasih noktah. Kemudian di sini kita buat ini ya, bagus sekali ya. Kemudian himpunan yang kedua adalah himpunan Q ya. Anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9. Waduh, besar sekali nih gambarnya, ini diagram panahnya ini ya, untuk mempermudah ya. Ini ya. Kemudian relasi yang menghubungkan himpunan P ke himpunan Q adalah 1 lebihnya dari 1 lebihnya dari 1 lebihnya dari ya. 1 lebihnya dari berapa? 0 ya. Nah, maaf ini belum dikasih noktah ini ya. Jangan lupa ya. 1 lebihnya dari 0, 2 1 lebihnya dari 1 maaf, dengan 1 ya. 4 1 lebihnya dari 3 ya. 8 1 lebihnya dari 7 ya. 10 1 lebihnya dari 9 ya. Jadi relasinya hanya ini anak-anak ya untuk soal nomor 4 ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5 ya. Untuk soal nomor 5 diketahui himpunan A anggotanya adalah 2, 3, 4 dan B adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buat relasi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Buat relasi yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A. Nah, itu sama dengan yang tadi ya. Kalau dari A ke B berarti kita tulisnya, kita gambarnya ada di himpunan pertama ya. Kalau dari A ke B berarti himpunan A-nya yang kita pasang terlebih dahulu 2, 3, 4. Kemudian himpunan B-nya adalah anggotanya adalah
2, 3, 4. Wah, ini besar sekali nih. 5, 6, 7, 8. Waduh, besar sekali ini gambarnya ini. Nah, ini kemudian, nah ini kalau dari himpunan A ke himpunan B, relasi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B, kira-kira apa ya? Silahkan kalian pikirkan bersama-sama ya. Tidak harus sama dengan Bapak ya tentang relasinya. Bisa banyak sekali kemungkinan-kemungkinan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Kalau Bapak misalnya menggunakan kurang dari, ya jangan kurang dari terus ya. 1 kurangnya dari, ya, atau gitu ya. 2, 1 kurangnya dari, 1, 1 ya. 1 kurangnya dari 1 kurangnya 2, 1 kurangnya dari, tidak ada ya. 3, 1 kurangnya dari 4 ya. 4, 1 kurangnya dari 5. Atau yang lain ya, masih banyak lagi kemungkinan relasi yang lain ya. Atau misalnya pakai faktor dari, 2 faktor dari berapa? 2 faktor dari 4, 2 faktor dari 6, 2 faktor dari 8. 3 faktor dari 3, 3 faktor dari 6 ya. 4 faktor dari 4, 4 faktor dari 5. Kalau menggunakan relasi faktor dari. Ya. Kemudian apa lagi kira-kira kemungkinan relasinya dari himpunan A ke himpunan B? 3 kelipatan dari. Nah, ini kelipatan juga bisa ya. 2 kelipatan dari 2. Jadi kelipatan dari. Kelipatan dari bisa juga ya. Ya, bisa juga relasinya ini ya. 2 kelipatan dari 2, 2 kelipatan dari 4, 2, maaf ya. 2 kelipatan dari 2, kemudian 3 kelipatan dari 3, 4 kelipatan dari 4 ya. Jadi hanya berpasangan, kebetulan 4 dengan 4 ya. Ya. Saya kira itu untuk soal nomor 5 ya. Yang tentang relasi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Sebaliknya dari B ke A. Nah, kalau dari B ke A, kalau relasinya dari B ke A berarti 2 faktor dari. Kelipatan dari, 2 kelipatan dari, 3 kelipatan dari 3, 4 kelipatan dari 4 gitu kan ya. 8 kelipatan dari 4 gitu kan ya. 6 kelipatan dari 3. Nah, kalau dari B, relasi dari B ke A ya. Relasi dari B ke A. Jadi kemungkinan relasi banyak sekali anak-anak ya. Yang penting nanti dengan adanya relasi itu himpunan yang pertama bisa dipasangkan dengan himpunan yang kedua. Saya kira itulah pembahasan untuk soal-soal tentang relasi dan fungsi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.